Tadi di sesi pertama kita sudah mendapatkan materi dari Bapak Husni Farhani Mubarak, SHMSI, selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini di sesi kedua kita akan mendapatkan materi dari Bapak Profesor Dr. Sofyan Iskandar SHMH. Beliau merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dan Bapak Ibu yang terhormat, untuk sesi kedua ini masih akan dipimpin oleh Bapak Dr. Iwan Eli Setiawan, Eskom MMMH. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berlanjut ke acara kedua, kita kaitan dengan narasumber kita dari yaitu Bapak Profesor Dr. Sofyan Iskandar MH. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Beliau akan menyampaikan beberapa materi kaitan dengan sengketa informasi di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau pada sesi sebelumnya yaitu di Komisi Informasi berkaitan dengan sengketa informasi di sengketa Komisi Informasi, lalu misalnya tidak ada yang merasa keberatan atas putusan Komisi Informasi, bisa banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih kehadirannya Bapak Pak Dr. Sofyan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf agak terlambat karena ternyata banyak kemacetan menuju ke sini, Pak. Jadi ini menjadi nanti sengketa informasi juga tidak diinformasikan. Dari Bandung sebenarnya dari pukul 9 ternyata masuk Kerawang banyak perbaikan. Ini bisa menjadi sengketa informasi juga, seharusnya diinformasikan sehingga Bapak dan Ibu tidak dirugikan, materinya tidak terlambat. Nah, itu salah satu hal. Sebetulnya kita berhukum itu sederhana sekali, artinya banyak hal-hal yang bisa kita bagi bersama pada pertemuan di siang hari ini. Kita sederhanakan saja cara berpikirnya, jadi hal yang rumit itu kita sederhanakan, hal yang besar kita kecilkan. Karena Bapak Ibu di sini saya agak gugup juga berhadapan dengan calon-calon tergugat, Pak. Bapak Ibu sebagai PPID itu saya harus hafal satu-satu wajahnya, jangan-jangan nanti ketemu dengan saya di persidangan, gitu kan. Jadi jujur saya agak was-was juga, Pak Iwan. Jadi saya harus tepat sekali menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua. Nah, nanti kita akan sharing saja sebetulnya apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugas sebagai PPID, ya. Tadi pagi sudah disampaikan sengketa informasi yang menjadi kompetensi Komisi Informasi, ya, KIP. Hari ini kita akan memperdalam terkait dengan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga ada yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Kita harus bisa membedakan mana yang menjadi wilayah masing-masing. Tentunya Bapak Ibu, dasar hukum atau sejarahnya kenapa ada sengketa informasi yang diatur di dalam Undang-Undang 14 2008. Izin nanti sampai jam berapa, Pak? Sekitar jam 2 ya. Karena kita harus sepakati kalau orang hukum itu apa yang kita sepakati harus menjadi undang-undang, paksa sunter padanya, ya. Siap gak siap harus dikumpulkan,
Nanti tolong diingatkan kalau jam 2 berarti Pak sudah pas, sudah waktunya udah gak boleh lewat. Nah, karena saya gak boleh melanggar hak asasi Bapak dan Ibu semua, ya. Nanti kita akan diskusi tanya jawab. Nah, filosofisnya itu Undang-Undang 14 ya 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini karena sejarahnya karena reformasi kita kemarin, Pak. Ya, jadi orde lama ke orde baru sehingga ke orde reformasi itu kita kebablasan, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu tentu saya yakin sangat sulit, sedikit-sedikit ada minta informasi, apakah informasi ini boleh diberikan atau tidak. Sedikit-sedikit datang LSM, Pak, mohon izin, datang lagi masyarakat penggiat ini informasinya harus, dan rata-rata mohon maaf saya sering membatalkan putusan KIP karena izin mereka banyak yang latar belakang tidak sarjana hukum, Pak. Ya, karena ini kita masalahnya ke masalah hukum ranahnya. Jadi harus ada kepentingan, harus bagaimana cara melakukan uji konsekuensinya pasal 17 yang biasanya dilakukan oleh komisioner KIP. Dulu itu banyak yang ada insinyur, ada SAG gitu. Bukan tidak boleh, tetapi kapasitas. Jadi dalam hukum itu ada yang namanya kangorokot. Latinnya itu bahwa segala sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya, Pak. Nah, sehingga di awal kami pun mendapatkan pelatihan yang dulu informasi sifatnya tertutup, hanya boleh yang namanya kerahasiaan boleh diberikan. Nah, sekarang itu dunianya sudah digital, semua informasi itu boleh diberikan, Pak. Terbalik kecuali, jadi dunianya sudah terbalik. Kalau dulu itu tidak boleh diberikan, tetapi hanya bisa diberikan beberapa hal. Nah, sekarang filosofinya terbalik, jadi semua informasi sekarang itu boleh diberikan, tetapi ada yang dikecualikan. Ya, ada yang wajib disampaikan secara berkala, ada yang boleh dimintakan kalau diberikan, ada yang memang tidak bisa diberikan karena terkait dengan kerahasiaan. Nah, hal ini Bapak Ibu sebagai PPID harus betul-betul memahami, ya, tidak usah khawatir dengan putusan KIP, Pak, karena nanti kalau tidak puas bisa mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan, ya. Kalau dulu kalau biasanya menjadi tergugat, kalau perkara KIP itu PPID bisa juga menjadi pemohon keberatan terhadap putusan KIP, ya. Nah, itu di Undang-Undang 14 2008 karena orde reformasi itu menghendaki semua informasi itu bisa diberikan, ya. Nah, kenapa demikian? Karena di situ ternyata ada sengketa, ya. Sengketa informasi itu timbul karena masyarakat tidak mendapatkan kepastian. Masyarakat tidak mendapatkan kepastian tentang informasi yang seharusnya diinformasikan oleh badan publik. Nah, sehingga dari permasalahan itu timbullah sengketa. Nah, kalau informasinya bisa diberikan dengan baik, tentunya tidak akan ada sengketa. Nah, ini karena adanya stagnasi, masyarakat meminta informasi tentang kepastian sesuatu hal, nah badan publik tidak memberikan informasi sehingga timbullah yang namanya sengketa. Nah, Undang-Undang 14 2008 sedikit mengulas, mungkin tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, itu tentunya berlaku dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 ya tentang pelaksanaan. Nah, ini karena harus ada peraturan pelaksanaannya, turunannya, ya, secara atributif, legislatif yang membuat undang-undang, pengadilan nanti yang melakukan penegakan hukumannya. Bagaimana? Nah, karena apa? Kami selalu dianggap ius curia nobis. Hakim itu selalu dianggap tahu tentang hukumnya. Padahal pada saat salah, ramai masyarakat seperti Bapak dan Ibu akhir-akhir ini
Kemarin sudah ratingnya Mahkamah Agung bagus tentang putusan Sambo. Beberapa hari kemarin turun lagi ratingnya gara-gara putusan penundaan pemilu ya, Tun Jakarta. Ini sangat menarik karena saya juga ada di situ sebagai perumus Perma 2 2019. Nanti sedikit informasi karena sebetulnya ini sudah diatur kalau tergugatnya itu Badan Pejabat Tata Usaha Negara, itu pengadilan negeri sudah tidak punya kompetensinya lagi. Ya, dulu memang waktu saat banjir Jakarta itu karena kartu lampah, saya lihat Petun Jakarta mengabulkan gugatan terkait dengan ganti rugi karena seharusnya tadi itu seperti di sana debit air sudah sekian, 1 jam berikutnya akan sampai ke Jakarta gitu. Itu tidak diinformasikan dari Katulampa, sehingga terjadi gugatan PMH perbuatan melawan hukum oleh pemerintah provinsi DKI, dikabulkan di PN Jakarta Pusat. Ya, harus ganti rugi ini. Nah, saya sebagai dari definisi dari Hakim Tun, dengan adanya Perma 2 2019 itu pengadilan negeri itu sudah tidak punya kompetensinya lagi. Ya. Nah, ini kejadian lagi. Nah, itu kan. Yang itu udah dibatalkan di tingkat kasasi, yang ini maju lagi kan, diputus semuanya. Jadi ada beberapa pelanggaran terkait dengan undang-undang dasarnya, seharusnya di situ jelas pemilu itu diselenggarakan itu setiap 5 tahun sekali. Kalaupun ada penundaan biasanya karena genting, keadaan bahaya, itu biasanya akan keluar perpu ya. Makanya kami yang menjaga hukum administrasi ya, jadi beda kompetensi seperti halnya nanti Bapak Ibu ada yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Cikarang, ada yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Jadi harus bisa membedakan ke arah mana kompetensi itu harus didorong supaya Bapak Ibu paham dan tidak usah takut untuk menjadi tergugat sebagai PPID yang dimintakan informasi, pegang saja. Ibarat kalau waktu Mu'adz bin Jabal waktu diangkat oleh Rasul menjadi khalifah di satu daerah, dengan dasar apa nanti Mu'adz bin Jabal akan memutus saya 3 hal. Pertama ke Al-Quran, kedua hadis, kalau tidak dia akan berijtihad dengan hati nuraninya. Itu yang selalu kita lakukan dalam cara memutus. Jadi lihat aturan dasarnya dulu apa ya, turunannya seperti ini, ada undang-undang, kita lihat peraturan pelaksananya PP 61-nya seperti apa. Lalu juga ada aturan yang mungkin tadi pasti udah disinggung, peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan. Nah, nanti output dari permasalahan itu ada juga nanti ombudsman-nya, maladministrasi, karena kita punya undang-undang pelayanan publiknya. Nah, Mahkamah Agung garda terakhir membuat yang namanya peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi. Ya, kita karena harus menjaga penegakan hukum, karena kalau pengadilan tidak dipercaya, kepada siapa lagi para pencari keadilan akan mengadunya. Nanti ada peradilan jalanan ya. Nah, itu beberapa hal turunannya secara ajasnya itu preferensi hukumnya ya. Jadi peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, hal-hal yang lain yang terkait dengan tujuan lalu peraturan pemerintahnya kita anggap Bapak dan Ibu paham semua, karena tadi pemateri sebelumnya juga sudah menyampaikan, tentunya sangat baik disampaikannya apa yang dimaksud dengan badan publik, dan tidak hanya eksekutif saja Pak, sekarang yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. Kalau dalam undang-undang satu yang saya referensikan kepada Bapak Ibu semua sebagai PPID atau atasan dari PPID-nya, tolong
wajib sifatnya fardu ain itu punya Undang-Undang 30 2014, Pak. Ya, karena itu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu dalam pasal satunya berbunyi tata cara dalam pengambilan keputusan, Pak. Ya, jadi Bapak sebagai pejabat itu mau gak mau berhadapan yang dengan namanya diskresi, harus mengambil keputusan. Kadang-kadang di instansi Bapak Ibu tidak ada aturannya harus bagaimana nih saya mengambil keputusan. Nah, Bapak pegang saja kepada Undang-Undang 30 2014, karena itu terkait dengan tata cara pengambilan keputusan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, juga penyelenggara negara lainnya, ya. Kalau di tingkat pertama sengketa informasi, PPID itu selalu menjadi tergugat, tapi pada saat kita merasa, nah yang penting Pak Iwan dengan jajarannya ini harus punya SOP, standar operasional prosedur, yang harus dimiliki dari tiap-tiap instansi, Pak. Cara penanganannya seperti apa? Kalau Bapak dan Ibu instansinya tidak punya SOP, babak belur, Pak. Ya, karena itu akan ditafsirkan. Nah, sekarang ini LSM itu pintar-pintar, Pak. Ada juga LSM yang dibiayai oleh pemerintah juga, Pak. Ya, supaya meramaikan, Pak, sifatnya, Pak. Ada juga yang dari legislatif juga punya LSM, Pak, untuk menekan, wah saya tidak setuju dengan bupati yang ini, harus digoyang terus, Pak. Ya, sehingga kapan akan pemerintahan itu akan jalan dengan baik kalau tiap hari diganggu terus, Pak. LSM tiap hari datang ngantor di kantor bupati atau di instansi Bapak. Kapan Bapak bisa bekerja, Pak? Makanya disitulah akan hadir hukum leg dura reg are. Hukum itu keras, tergantung pada orang yang akan memegangnya. Ya, kalau orang yang keras pasti bunyinya akan keras itu hukumnya. Karena hukum itu dia tidak berdasarkan kacamata yang kita pakai, tapi memutus itu berdasarkan batin. Pengalaman saya menyidangkan, saya udah lebih dari 30 tahun menjadi hakim. Akal sehat itu hanya penuntun saja, Pak. Yang menentukan itu batin kita. Ya, makanya kita ada istilahnya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Saking beratnya kita harus berijtihad di situ. Ya, makanya sering keputusan KIP itu selama saya jadi hakim Bandung, saya 2008 pernah jadi hakim Bandung sebelum jadi pimpinan sekarang di Pengadilan Tun Bandung, saya batalkan karena ada LSM yang kerjanya menggugat terus, Pak. Jadi pemerintah daerah itu terus saja diminta terkait dengan anggaran, wah ini perbaikan jalan itu, dia pengen tahu berapa anggarannya, wah, terus diminta. Nah, rata-rata dari KIP itu dikabulkan semua, Pak. Terus saya lihat dari bukti-buktinya, apa hubungannya LSM ini dengan materi yang dia minta? Tidak ada hubungannya, Pak. Bahkan kami pun di Bandung LHKPN hakim, harta kekayaan pejabat negara, kami diminta oleh LSM, gak ada hubungannya, Pak. Kita tolak aja, Pak, gak usah takut, Pak. Ya, nah untuk bisa seperti itu, Bapak dan Ibu harus punya SOP-nya. Ya, jadi punya SOP, mana informasi yang bisa diberikan, ya, mana yang tidak bisa diberikan, atau mana yang terbatas, atau memang harus diberikan terkait dengan proyek. Kalau proyek ditampilkan di website misalkan aja, tetapi terkait dengan hal yang sifatnya substantif, tentunya itu bisa diblurkan dalam sengketa informasi itu. Ya, kami pun pengadilan terkait dengan mahasiswa yang melakukan penelitian, kita blurkan, Pak, namanya. Gak boleh itu diketahui oleh orang. Nah, nama-namanya itu informasi itu bisa diberikan, tetapi tidak seluruhnya kita utuh, Pak. Karena kita di situ ada yang namanya hak asasi yang harus kita lindungi, ya. Terkait dengan pengertian badan publik, pejabat publik, pemohon informasi itu selalu warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi yang dimaksud dalam keterbukaan informasi. Bisa saja nanti LSM luar negeri juga yang didirikan selalu, kalau kita hukum perdatanya itu badan hukum yang didirikan menurut hukum perdata di Indonesia.
ya dalam buku 3. Nah, nanti ada badan hukum misalkan yang di luar negeri. Sekarang kan banyak LSM ataupun negara-negara donor sekarang juga terkait dengan putusan pengadilan dengan sistem e-court itu ada kemudahan, ada resistensinya juga. Ya, IT itu bisa saja dijebol, Pak. Ya, sekarang kita Mahkamah Agung dengan sistem e-court itu memudahkan, Pak, tapi pasti ada kekurangannya, Pak. Salah satu contohnya kita menjaga di pengadilan itu terkait dengan kemudahan dalam beracara di pengadilan, adanya SIPP, Pak. Adanya e-court bersidang di pengadilan. Nanti Bapak Ibu juga kalau misalkan digugat bisa secara e-court, Pak. Tidak usah datang ke Pengadilan Tun Bandung, Pak. Nah, kami menjaganya tidak pernah seperti saya mengajar sini, saya tadi ada sidang, sambil di jalan aja saya di mobil membuka persidangannya. Orang lain tidak akan tahu. Tetapi resisten untuk bisa diretas akses saya untuk membuka SPPP, apalagi akses pimpinan, Pak. Ya, dia bisa masuk ke lini semua. Saya punya password untuk ke keuangan, punya ini terkait kegiatan yang sifatnya finansial, misalkan saya punya akses, kalau pimpinan punya akses semuanya. Nah, saya tidak berani membuka selain di kantor, Pak. Karena kita menggunakan internet berbasis lokal. Ya, jadi kalau misalkan ada anggota saya yang misalkan di luar, misalkan lagi sidang lokasi, saya larang untuk melakukan akses di luar pengadilan, Pak. Karena kita juga harus hati-hati supaya tidak diretas. Ini hebatnya keterbukaan informasi, semuanya bisa diretas, semuanya didigitalkan. Dan ini harus berbahaya. Jadi pesan pertama Bapak Ibu dalam pertemuan ini harus punya SOP. Satu itu ya, dalam melakukan pekerjaan sebagai PPD, apalagi kalau SOP-nya diseragamkan, boleh yang sifatnya misalkan dibuat dalam perda atau dibuat dalam surat edaran misalkan itu, silahkan saja, Pak. Ya, yang sifatnya supaya karena pada saat akan ada uji konsekuensi ke pengadilan, kami akan memutus pasti harus berdasar hukum, Pak. Kalau SOP-nya seperti itu kita lakukan, Pak. Yang bisa ditembus itu hanya dengan perintah majelis pengadilan, Pak. Contohnya sengketa pertanahan. Itu BPN itu jarang dia memberikan warkah yang diupload dalam SIPP terkait dengan verifikasi bukti, Pak. Karena dengan sidang e-court itu kalau kita klik verifikasinya itu bukti itu akan bertukar, Pak. Bukti penggugat menjadi ke tergugat, bukti tergugat menjadi ke penggugat. BPN itu tidak mau, Pak. Ya, karena menurut dia itu dibuat dalam peraturan SOP-nya termasuk berkas yang tidak bisa diberikan. Ya. Nah, sehingga kami masih berdialog juga terus. Kalau atas perintah pengadilan itu wajib, sehingga kita ngambil jalan tengahnya. Biasanya kita tidak verifikasi, ya. Jadi cukup untuk informasi majelis karena di sana BPN punya SOP tersendiri, Pak, pengertiannya, ya. Nah, oke. Terus juga ada informasi yang dikecualikan, ya, informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi, ya. Itu tentunya diatur dalam Undang-Undang 14 tadi 2008. Pasal 17 biasanya akan dilakukan oleh Komisi Informasi. Dia akan melakukan uji konsekuensi. Nah, itu silahkan saja nanti konsekuensinya KIP. Kadang-kadang ya saya sendiri suka diminta untuk jadi narasumber. Sebetulnya informasi yang seperti apa sih yang boleh diberikan? Nah, mereka sendiri masih meraba juga. Tapi sekarang dengan perkembangan semakin dewasa, ya, KIP itu saya lihat sudah semakin baik juga, ya. Nah, lalu informasi yang dikecualikan itu jadi paparan sudah ada yang di Bapak Ibu itu menghambat proses penegakan hukum, Pak, ya. Jadi kemarin saya juga habis selesai FGD terkait dengan fungsi Mahkamah Agung, salah satunya sebagai penasihat, Pak. Jadi nomenklatur dikit-dikit ada fatwa, Pak. Minta fatwa Mahkamah Agung, ya. Masalahnya, Pak,
Saya dengar kalau fatwa itu terkait dengan produk halal, Pak, fatwa MUI gitu kan. Nah, MUI itu membuat fatwa itu dasarnya apa, Pak? Keyakinan. Ya, dulu menurut yang apa tuh fatwa MUI terkait dengan vaksin yang ada booster ini yang halal ini. Itu MUI itu berdasarkan keyakinan, Pak. Jadi swasta. Tetapi kalau pengadilan Mahkamah Agung itu fatwanya itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi beda cara-cara jalur-jalur posisi itunya. Lalu memberikan nasihat terlalu banyak, misalkan memberikan nasihat juga tidak baik juga. Sedikit-sedikit karena pengadilan itu bisnis courtnya itu silent court, Pak. Kami bicara itu melalui putusan. Nah, kecuali dalam posisi seperti ini peningkatan kapasitas di atas rata-rata garis. Kalau di dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada yang pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat. Ini ada kebebasan mimbar, kebebasan berpendapat yang disampaikan dalam forum-forum resmi. Makanya salah satu caranya kalau ada sengketa misalnya itu, biasanya saya diundang ini untuk berbicara ini. Saya lihat kalau udah masuk ke potensi ada timbul sengketa, kita batasi gitu. Nah, ini yang menjadi kewenangan pengadilan negeri itu kalau tergugatnya itu badan hukum perdata, Pak. Ya, itu sengketanya nanti pasti ke pengadilan negeri. Kalau ke TUN itu harus posisi Bapak pejabat TUN. Itu sengketanya ke pengadilan tata usaha negara. Ya. Lalu pihaknya siapa? Pihaknya itu normatif diatur di dalam Perma 2 ya. Kita akan kupas masuk pada substansinya. Jadi dasarnya itu di Perma 2 2011 ya, tentang tata cara penyelesaian ya sengketa informasi publik. Kita masuk pada domain apa yang menjadi kompetensi dari pengadilan tata usaha negara ya, dengan tidak bermaksud menyampingkan sengketa di sengketa keperdataan di pengadilan negerinya, Pak. Ya. Jadi di informasi yang dikecualikan itu sudah jelas tidak boleh kalau menghambat proses penegakan hukum atau mengganggu kepentingan perlindungan hak asasi, membahayakan pertahanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan nasional, hubungan luar negeri, sama mengungkap rahasia pribadi, Pak. Kalau Bapak Ibu ingat kasus Polikarpus Susiati itu BIN itu sebetulnya informasinya harus dibuka, tetapi karena kalau dibuka itu berbahaya, maka dikecualikan. Itu sengketanya ada di PT UN Jakarta, Pak. Sampai sekarang itu tidak bisa disampaikan. Sebetulnya untuk keterbukaan silakan saja, tetapi kalau dibuka itu bisa membahayakan, Pak, ancaman negara. Jadi di situ berarti fungsi pengadilan harus menjamin kepastian hukum ya. Fungsi hukum ada 3 Bapak Ibu nanti, keadilan, kepastian atau kemanfaatan. Biasanya 3 hal itu yang akan dijaga ya. Seperti bandul, kalau misalkan keadilan diberikan kepada seseorang, pasti kepastiannya akan tergeser, Pak. Kalau teori normatifnya di kampus, Pak, kami ajarkan sebetulnya fungsi pengadilan itu memberikan keadilan, Pak. Kalau kepastian itu tugasnya jaksa kepolisian. Dia yang menjaga kepastian karena dia akan penegakan law enforcement-nya di situ, Pak. Kalau pengadilan itu dia rasa keadilan. Ya, tetapi pengalaman setiap orang kan berbeda, Pak. Ya, jadi asa itu kadang-kadang berbeda setiap orang, tergantung pada jam terbang dia memberikannya. Nah, kewenangan di pasal 3 pengadilan negeri ini mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik. Nah, bahasanya agak rumit, Pak. Mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negara. Jadi terlalu rumit bahasanya, ya. Dan atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publik negara. Nah, ini membingungkan, Pak.
sebetulnya sederhana, perdata aja itu, badan hukum perdata gitu. Karena badan hukum itu ada badan hukum perdata, ada badan hukum publik. Ini bahasanya sulit Bapak pahami, sehingga kalau misalkan terkait dengan keperdataan, misalkan BUMN itu, kalau minta informasinya, sengketanya bukan ke Petun nanti, penyelesaiannya ke pengadilan negeri. Nah, tetapi bahasa hukumnya itu berbelit-belit Pak, pembuat undang-undang. Mungkin ada maksudnya Pak, pasti ada maksudnya biar apa? Bisa saja biar ada penafsiran Pak, ya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus sederhana aja. Nah, kalau Petun berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik, ya, dan atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik. Jadi kalau terkait informasinya badan publik, PPID-nya instansi pemerintahan, ya dari mulai Mendagri sampai ke bawah sampai ke lurah gitu, itu pasti ke PT UN, ya. Nah, undang-undang ini pasal 3-nya agak rumit ini, ya. Nah, haknya udah jelas, lalu apa yang dimohonkan nanti bisa kita diskusikan apa saja, alur sengketanya. Nah, ini yang harus dipahami Pak. Jadi pengadilan tun itu baru berwenang itu kalau sengketa itu sudah diselesaikan melalui komisi informasi. Ini yang namanya kuasi peradilan Pak. Jadi seolah-olah komisioner KIP itu seperti hakim Pak. Ya, makanya kita memberikan pengetahuan bagaimana layaknya seperti hakim itu seperti bagaimana, ya. Karena yang kita akan berikan itu hakim itu harus rasa keadilan, ya. Nah, itu di situ semua sengketa itu tidak bisa kita Bapak misalkan dimintain informasi terus keberatan orangnya langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tun. Itu tidak bisa. Petun pasti akan menyatakan di pasal 62-nya dalam dismissal proses itu prematur, belum saatnya, ya. Kalau udah lewat malah jadi daluarsa. Jadi harus diselesaikan dulu di komisi informasi. Nah, nanti komisi informasi bertindak sebagai kuasi peradilan karena mereka juga bersidang, ya. Tetapi apakah sidangnya itu pakai toga, saya nggak tahu juga, kayaknya nggak ada toganya, ya. Ada juga ya, warnanya apa? Kuning ya. Ini partai kalau kuning. Karena toga itu melambangkan Pak, melambangkan. Kalau hijau berarti, kalau Petun kami warnanya biru itu karena keagungan kami, kita menjaga. Nah, makanya waktu tahun kemarin Oktober itu kalau dari Pemdas ini ada yang diundang juga, kita meluncurkan buku Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Peradaban Publik. Nah, kita ada, nanti Ibu bisa lihat Bapak, kalau di Tun Bandung kami ada yang namanya diskusi reboan Pak. Jadi setiap bulan, besok tanggal 15 kita akan diskusi reboan lagi. Nah, kita memberikan pengantar ya terkait dengan hukum administrasi itu untuk keadaban publik Pak. Jadi saya lebih cenderung beradab, manusia yang beradab daripada peri kemanusiaan Pak. Jadi peri kemanusiaan itu hanya terhadap orang saja, pemahaman kognitifnya, tidak berperi kemanusiaan, jadi hanya kepada orang. Tapi kalau keberadaban itu udah lebih luas Pak, ya. Jadi tafsir filosofisnya seperti itu, makanya kita punya pengadilan tun untuk keberadaban, bukan peri kemanusiaan. Kalau kemanusiaan hanya terhadap manusia saja, posisinya itu salah satu tafsir saja. Nah, penyelesaiannya sengketanya harus melalui komisi informasi dulu Pak, ya, diselesaikan. Nah, tadi udah disampaikan. Lalu yang menjadi keberatannya kalau misalkan dikabulkan oleh komisi informasi, PPID itu keberatan, dia bisa mengajukan namanya gugatan yang berisi permohonan, ya, secara tertulis yang menyatakan tidak menerima putusan komisi informasi Pak. Ya, jadi misalkan terkait ini harus diberikan dari uji konsekuensi, misalkan KIP melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17, ini harus diberikan. Nah, tetapi Bapak menganggap ini yang dirahasiakan tidak boleh diberikan. Nah, berarti terjadi sengketa informasi di situ. Nah, makanya
PPID itu bisa mengajukan gugatan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi, Pak. Nah, nanti kita setelah masuk ke pengadilan setelah 14 hari, Pak. Karena kenapa harus ada tenggang waktu 14 hari untuk menjamin kepastian hukum, Pak. Supaya jangan yang udah bertahun-tahun itu digugat. Nah, makanya harus ada tenggang waktu pengajuannya 14 hari setelah ada putusan komisi itu langsung diajukan gugatan ke pengadilan. Kenapa? Nah, tapi jangan tanya juga kenapa harus 14 hari, kenapa enggak 7 hari saja atau 24 hari gitu. Ya, itu susah saya menjawabnya. Silahkan tanya pada rumput yang bergoyang, Pak. Ya, karena itu politik hukum yang ingin dicapai. Kenapa harus 14 hari sih? Seperti Bapak Ibu mungkin kalau bidan bisa paham kenapa melahirkan itu harus 9 bulan gitu. Kalau misalkan kurang menjadi prematur, nah itu pasti ada aturannya. Nah, ini yang pembuat undang-undang DPR lah, di situ nanti ada naskah lahirnya pasal-pasal itu, ada tata naskahnya, ada riwayat pembahasannya, ada di DPR, Pak. Kalau kami udah menjadi hukum positif tinggal menjalankan saja, Pak. Sehingga kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu kenapa harus 14 hari, kenapa enggak 12,5 hari kayak gitu kan. Atau kalau dari Pertamina itu, Pak, dalam menghitung hari itu kadang-kadang saya terinspirasi kalau isi bensin, Pak. Nanti kan penghitungan 14 hari itu apa sejak dibacakan atau setelah besoknya. Kalau Pertamina Bapak isi bensin, Pak, mulai dari 0 ya. Nah, selalu gitu, Pak. Ya. Jadi penghitungan hari itu ketat juga, Pak. Apakah kalau kita hadir dihitung langsung 1 hari ini atau besoknya. Nah, kalau Pertamina udah pasti kalau mengisi bensin Bapak mulai dari 0 ya. Nah, kalau kita penghitungan di situnya di undang-undangnya tidak dicantumkan mulai dari 0, langsung penghitungan 1 hari. Nah, kalau misalkan hadir dihitung 1 hari, besoknya 24 jam atau seperti apa. Ya, setelah misalkan gugatan itu Bapak keberatan terhadap keputusan Komisi Informasi, mengajukan keberatan ke pengadilan TUN, ya dalam hal ini yang dimohonkan itu Bapak sebagai PPID-nya, putusannya, informasinya itu dimohonkan oleh pemohon informasi, ya. Nah, nanti setelah 14 hari masukin gugatan, Bapak tinggal tunggu saja, nanti ada pemberitahuan, ya. Itu panitra itu akan menyurati, Pak, kepada Komisi Informasi untuk menyerahkan berkasnya, Pak. Jadi kita akan periksa ulang lagi lah bahasanya itu, Pak. Kita akan minta putusan dari KIP-nya itu untuk diserahkan kepada pengadilan TUN. Lalu pihak yang tadi pemohon informasi itu menjadi tergugat, Pak. Jadi termohon informasi kita beritahukan juga untuk menjawab. Jadi harus kompensasi yang berimbang. Ajas persamaan dibuka hukum, ada gugatan ini yang tadinya pemohon informasi itu kita berikan juga keberatan dari PPID-nya untuk dijawab, ya. Nah, itu ada tenggang waktunya, itu tidak boleh lebih dari 30 hari panitera pengganti. Kalau lebih dari 30 hari bagaimana, Pak? Tetap kami akan putus sesuai dengan bukti yang ada, Pak. Jadi kami bukan berarti kalau tidak dikasih tidak mengadili, tidak, Pak. Karena di situ hakim itu harus menggali nilai-nilai yang ada, ya, harus bersifat dominus litis, aktif, ya, judicial activism. Ya, dia dengan bukti yang ada itu harus dia bisa memutus. Nah, nanti setelah misalkan dimohonkan jawabannya ataupun tidak, tetap nanti ketua pengadilan itu akan menunjuk majelis dalam tenggang waktu paling lama itu 3 hari, ya. Dan biasanya ini tidak akan pernah lewat karena kita punya SOP tadi. Jadi seperti saya hari ini ada berkas, walaupun misalkan saya di sini, nanti notifikasinya di ikot itu bunyi ke handphone nenet. Wah, ada berkas, saya tinggal menunjuk majelis urutannya berikutnya siapa. Nah, lalu saya tinggal pas datang tinggal tanganin fisiknya aja, karena kalau lebih dari jam 3 itu dihitung hari berikutnya, aturannya seperti itu. Karena untuk mempermudah JSP melakukan pemanggilan. Kalau udah terlalu sore ya kita posisinya
mungkin secara akal sehatnya itu udah persiapan mau pulang atau ini, sehingga surat itu sebelum jam 3 itu harus diserahkan kepada majelis. Nah, setelah ada dari majelis itu hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada yang diserahkan oleh KIP, Pak. Jadi apa adanya, termasuk di situ yang wajib disampaikan itu putusannya, karena kita akan menguji putusannya. Nah, kalau istilah Mahkamah Agung menguji putusan itu sebagai judek jurisnya, Pak. Ya, jadi kita apakah Komisi Informasi sudah benar dan tepat dalam mengadili perkara itu. Itu posisinya sebagai judek juris. Jadi yang kita uji itu penerapan hukumnya sudah tepat atau tidak. Nah, ada juga sebagai judek paksi. Nah, pada saat dia sebagai judek paksi, misalkan ada hal-hal yang dibantah oleh pemohon informasi, sebagai Bapak sebagai pemohon informasi mengajukan gugatan ke petun, ada yang menurut ini buktinya tidak seperti itu, maka Hakim Tun, Hakim Komisi Hakim Tun yang mengadili sengketa informasi itu bisa menghadirkan bukti-bukti, Pak. Jadi dipersilahkan kepada Bapak kalau memang ada itu lampirkan dengan bukti yang ada lagi, silakan. Ke termohon informasi juga mengajukan alat bukti juga, dan kita pengujiannya itu secara sederhana, Pak. Kalau perkara yang lain kan acara biasa. Nah, untuk sengketa informasi hukum acaranya itu mengacu kepada Undang-Undang 586, tetapi acaranya acara sederhana, Pak. Artinya apa? Kalau menurut majelis hakim, setelah misalkan saya dapat berkas dari ketua, saya membaca, tidak ada hal-hal yang dipertentangkan oleh para pihak yang tidak urgen, itu kita bisa langsung putus saja, Pak. Nah, jangka waktunya itu 60 hari. Ya, 60 hari. Nah, itu biasanya kami memutus itu ada yang 40 hari atau ada yang 59 hari, tapi tidak boleh melebihi 60 hari. Itu akan diputus oleh pengadilan. Ya, acaranya ya acara sederhana. Ya, jadi tidak, kalau menurut pengadilan itu tidak ada hal-hal yang baru yang dipertentangkan oleh para pihak yang sifatnya mengulang terhadap hal-hal yang disampaikan di Komisi Informasi, biasanya kami langsung mengambil keputusan, Pak. Tidak perlu harus dengan sidang acara jawab-menjawab, bisa, Pak. Ya, karena tadi acaranya sederhana. Kan menurut kami tidak perlu, langsung aja kami bacakan putusan, menguatkan putusan Komisi Informasi. Tetapi kalau misalkan ada hal yang menurut kami perlu buka untuk persidangan, pembuktian, karena ada hal yang dipertentangkan di antara para pihak terkait dengan bukti, misalkan yang merujuk pada tadi pengujian uji konsekuensinya, biasanya pengadilan akan membuka persidangan dengan acara tambahan bukti, karena buktinya sudah ada di Komisi Informasi tadi, ya. Nah, itu terhadap apa hal-hal yang dibantah itu kita rasio decidendinya. Yang paling penting begini, Bapak Ibu, pengalaman kami bersidang, kami itu tidak butuh sebetulnya dari bukti yang ada itu sudah bisa kita baca, Pak. Yang dibutuhkan itu reasoningnya dari Bapak Ibu. Kenapa ini harus dibatalkan? Kenapa harus dikuatkan? Jadi kami melihat itu bagaimana cara Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya, bukan hasil pendapatnya. Cara berpendapatnya itu bagaimana kita nilai. Kalau memang pendapat dari Bapak Ibu itu sesuai dengan keyakinan, artinya dengan bukti-bukti yang ada, bisa saja dibatalkan putusan kayak. Jadi yang harus disampaikan itu, kalau untuk mengabulkan atau menolak gugatan itu gampang bagi kami, Pak. Tapi yang kami nilai itu legal reasoning, cara bernalarnya, kenapa kok informasi ini harus yang dikecualikan. Nah, itu harus disampaikan di dalam dalil-dalil yang didukung dengan bukti-bukti. Kemudian upaya hukumnya, udah lewat ya. Tadi harus diingetin. Upaya hukumnya terhadap putusan tingkat pertama langsung kasasi, Pak, tidak banding. Karena tadi sederhana, banding dalam tenggang waktu 14 hari, dan biasanya eksekusinya menarik, Pak. Saya ada KPN Bandung, Pak KPN Bandung yang sekarang itu kita eksekusi karena bukan KPN Bandung itu tidak paham tentang eksekusi, tetapi ternyata
informasinya tidak disampaikan, Pak. Saya akan membuat penetapan untuk mengeksekusi informasi karena Ketua Pengadilan Bandung tidak memberikan informasi terkait dengan berkas yang hilang, Pak. Nah, karena baru dilantik, saya suwon dulu, ternyata Allah saya belum tahu Pak Sopyan ada perkara ini. Nah, ternyata ditahan oleh Panmut Perdatanya, Pak. Karena tidak semua orang pengadilan itu jujur, Pak, baik, Pak. Jadi ibarat Bapak masuk ke hutan, Pak, hutan berantara, Pak, bisa saja yang hilang yang tadinya ayam jadi kambing, Pak. Ya. Hati-hati, Pak, itu. Bahkan banyak aduan-aduan dari Ombudsman. Kemarin saya sudah ketemu Ombudsman Jawa Barat terkait dengan kinerja aparatur. Jadi katanya kalau mau eksekusi di pengadilan harus 10%, Pak. Saya bilang tidak pernah ya. Nah, kadang-kala kita bisa saja di atas itu baik, Pak, tapi di bawahnya, Pak. Ya, di bawahnya itu yang kadang-kadang tidak sealur dengan pimpinan. Nah, kalau kita terlalu baik, malah kita, ya itulah Pak, Indonesia Raya, Pak, lagunya, Pak. Kalau nggak gitu bukan Indonesia Raya, Pak. Susah saya, Bapak Ibu pasti lebih paham daripada saya lah kalau masalah, karena garda terdepannya Bapak Ibu langsung bersentuhan dengan masyarakat, Pak. Kalau kita di pengadilan pimpinan itu banyak sekat, Pak. Bapak Ibu kalau ke pengadilan mau ke ruangan saya itu pasti ditanya, Pak. Itu bahkan saya anekdotnya kalau ada orang yang tidak sependapat dengan posisi misalkan ada masalah lah gitu, sering saya tanya ada masalah nggak? Kalau lagi ada masalah berarti ada kepentingan, di situ ada tulisannya yang tidak berkepentingan dilarang masuk ruangan gitu. Jadi kalau ada kepentingan nggak boleh masuk ruangan ketua gitu kan, atau ruangan pimpinan, ruangan wakil gitu kan, harus tidak boleh ada punya kepentingan yang masuk, Pak. Jadi ada berlapis dari mulai satpam depan, PTSP, pintu masuk ke ini, semuanya aksesnya akses door, Pak. Jadi ya pakai mobil mewah aja sekarang udah nggak boleh, Pak. Jadi Indonesia itu rumit, Pak. Jadi sendungnya jalan kaki gitu, Pak. Gitu. Kalau pakai mobil mewah paling aman itu pakai mobil dinas, Pak. Aman itu, Bapak Ibu kan ada mobil dinas itu paling aman. Tidak pernah akan di sengketa informasikan, Pak. Memang jatahnya gitu. Tapi kalau Bapak pakai mobil Robicon, Pak, wah PPID Robicon ya, apalagi atasan PPID-nya gitu. Nah, jadi masyarakat itu selalu berasumsi, Pak. Jadi kita sangat prihatin dengan posisi negara yang seperti ini. Ya, yang penting kita tidak menambah kerusakan itu aja yang ingin saya sampaikan. Mari kita memberikan informasi yang wajar, yang terukur, yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Bapak Ibu sebagai narasumber tadi hanya fasilitator, Pak. Saya mengunggah, mematik, justru Bapak Ibu lah informasi saya belajar, oh ternyata Kabupaten Bekasi ini ada permasalahan seperti itu, Pak. Saya selaku penegak hukum harus tahu, Pak, karena wilayahnya kami Jawa Barat, Pak, provinsi, Pak. Jadi dari mulai Bekasi dan sampai ke Cirebon sana itu kita selalu sharing, sehingga pada saat pengajaran seperti ini biasanya saya langsung turun langsung, Pak. Jadi saya pengen lihat sebetulnya di wilayah hukum saya terkait penegakannya seperti apa. Kadang-kadang tidak nyampe ke pengadilan karena banyak sekat seperti itu, Pak. Terima kasih ya, kurang lebih saya ucapkan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, sering berjalan mungkin ada pertanyaan dari PPID kaitan sudah disampaikan bahwa seperti di BPN kaitan warkah tanah itu tidak bisa dikeluarkan karena SOP-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan lebih detail kaitan SOP, lalu kaitan apakah ada dokumen-dokumen informasi yang di tempat bisa dijadikan informasi yang dikecualikan. Ya mangga Bapak Ibu. Ayo silakan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, sama malu, mumpung ada narasumbernya nanti bisa dijawab langsung. Ya. Silakan. Dari Disdik lagi mungkin Bapak udah nulis-nulis aja tuh Bapak tuh. Tapi mudah-mudahan bukan posisi
tergugat ya, tergugat informasi dan dalam bersidang ya. Kita samperin langsung aja deh ya. Iya. Siap. Konteksnya bukan dalam Silakan, Pak. dalam tergugat dan menggugat nih. Bismillah, izin Prof. Iya, siap. Izin Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, sambil bertanya mungkin mohon ini juga masukan barangkali ya. Terkait putusan yang memang sudah inkrah ya, dalam artian lalu kan sudah inkrah nih di KIP itu. Pada saat sudah inkrah lalu si pemohon juga tidak meminta berkas yang dia mintakan gitu loh. Kan dia mohon informasi tapi berkas dia tidak minta, berarti kan tanda kutip dia tidak serius ataupun tidak sungguh-sungguh. Mungkin itu pertama. Selanjutnya bagaimana langkah kita, apa kita biarkan saja, berarti dia kan nggak mau ngambil berkas. Itu yang pertama Prof. Yang kedua, untuk putusan KIP barangkali yang memang sudah diputuskan ataupun sudah sampai ke tun, barangkali ada yang memang akhirnya putusan KIP itu yang dimentahkan barangkali, kalau boleh tahu karena apa gitu Prof? Dalam artian apa karena ada istilahnya kurang tepat penerapan hukumnya atau seperti apa gitu? Barangkali bisa menjadi istilahnya semangat bagi kami juga pada saat nanti mencari celah, pada saat dikip kalah lanjut lagi ke tun barangkali begitu. Dua barangkali ya. Sementara itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mau 3 Pak. Oke, siap. Profesor silakan bisa langsung dijawab. Langsung aja Pak. Baik, makasih ini. Pak Kurniawan, asli mana Pak Kurniawan? Bekasi. Bekasi itu Betawi atau Sunda itu ya masuknya? Campuran ya. Ada Banten juga ya. Berarti kearifan lokalnya luar biasa, jadi masyarakatnya heterogen ya. Karena bisa pertumbuhan ekonomi itu biasanya akan lebih pesat kalau tidak hanya sebagian saja. Terkait dengan hal putusan ingkrah seperti tadi itu, ini putusan KIP atau putusan pengadilan atau apa ini? 14 hari. Oh, nanti mengajukan permohonannya ke pengadilan tun, memohon untuk pelaksanaan eksekusinya. Jadi kalau misalkan udah 14 hari tidak ada gugatan atau permohonan ke pengadilan untuk membatalkan putusan KIP itu 14 hari itu langsung ingkrah ya. Nah, selanjutnya terhadap putusan itu kan harus bisa dieksekusi. Nah, undang-undang melalui Perma 2011-nya itu tentang tata cara pelaksanaan sengketa informasi itu, Bapak itu mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan dengan melampirkan keputusan putusan KIP-nya ya. Nanti biasanya saya akan memanggil para pihaknya untuk didengar dalam namanya tidak ada medianya, itu namanya pelaksanaan eksekusi saja. Dipanggil akan tanyakan apakah terhadap putusan ini sudah dilaksanakan atau belum, karena kita mengacu eksekusinya tetap kepada Undang-Undang 586 Undang-Undang PTUN pasal 116 ya. Nanti kita akan tanya kenapa seperti yang tadi saya contohnya PN Bandung, dia meminta berkas perkara yang tahun 69. Saya aja belum lahir Pak, ya kan, 69 ya, berkasnya gimana itu. Nah terus saya kulonun ke Pak Ketuanya, Pak ini kita jaga etika Pak.
supaya kadang-kadang pengalaman saya insting, biasanya hakim itu insting Pak. Jadi kalau memegang perkara itu kita hafal perkara itu bahaya atau tidak itu kita hafal, sehingga pada saat misalkan dikelacaki bagaimana Pak cara mengetahui itu lahir sendiri Pak. Karena saking seringnya kita memegang perkara itu sehingga kita paham perkara itu pasti berbahaya. Biasanya kalau perkara yang berbahaya itu harus dipegang oleh pimpinan. Nah, seperti kasus Sambo, itu pasti pimpinan-pimpinan yang memegangnya karena dia punya jam terbang, Pak. Nah itu harus dimintakan oleh pemohon yang menang eksekusi. Karena apa? Pelaksanaan eksekusi di pengadilan tun yang melaksanakan itu badan pejabat tun itu sendiri. Ya, jadi pejabat itu harus kalau memberikan informasi dimintakan itu harus diberikan, kalau tidak, nah tadi kita menggandeng yang namanya ombudsman, Pak. Nah, kita memberikan laporan-laporan terkait pelaksanaan putusan mana, biasanya itu ombudsman malah nanti anggaran Bapak dan Ibu di instansi kalau tidak dilaksanakan dipotong, Pak. Jadi orang lebih takut dengan rekomendasi ombudsman daripada putusan pengadilan, Pak. Itu yang kadang-kadang aneh saya itu. Orang takut dengan rekomendasi ombudsman, nanti anggaran Bapak Ibu instansinya bisa tidak bisa dicairkan. Tapi kalau pengadilan tun, karena udah pengadilan tun kan putusannya macan ompong, Pak. Padahal undang-undangnya ada duangsom, ada sanksi administrasi. Ibaratnya kalau kami mengajar gitu, yang tadinya harimau gitu tidak punya taring karena tidak bisa dieksekusi, Undang-Undang 9 2004 itu ada taringnya, tetapi dikasih giginya gigi karet, Pak. Jadi Bapak kalau digigit itu, kalau macannya pakai gigi karet bukannya takut, Pak, geli, Pak. Nah gitu kan. Nah lalu makanya Undang-Undang 30 ini sangat dahsyat, Pak. 30 2014 yang tadi saya sampaikan, itu tidak hanya legislatif aja, Pak, eksekutif, yudikatif juga masuk ke Sukamiskin semua, Pak. Karena Undang-Undang 30 itu pasal 21 tentang pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, Pak. Itu pasal 21 itu 3 lembaga itu, Pak, kena kasus Medan 2014 kalau Bapak masih ingat itu, hakimnya 3-3-nya masuk, paniteranya masuk Sukamiskin, gubernurnya juga masuk, lawyernya juga masuk semua, Pak. Itu saking dahsyatnya, makanya tadi pesan saya, Bapak pegang saja undang-undang itu karena itu hukum acara yang sangat Bapak butuhkan dalam pengambilan keputusan. Kalau Bapak berpegang ke situ, tidak usah takut dibatalkan pengadilan. Kami pun referensinya ke situ, Pak. Ya, nah, terkait eksekusi itu pasti harus mengajukan permohonan. Nanti kita mengeluarkan penetapan, Pak. Kalau penetapan itu tidak dilaksanakan, nanti biasanya ada dari ombudsman, Pak, menyampaikan laporan tahunannya instansi ini tidak melaksanakan putusan pengadilan. Ini kan itu sifatnya administrasi, Pak. Ya, selalu pertanyaan kenapa tidak bisa dieksekusi, Pak? Karena kami hakim tun itu tidak boleh duduk di kursi pemerintahan, Pak. Kita mengawasi jalannya pemerintahan, tidak boleh saya itu seolah atasan dari Bupati Kabupaten Bekasi, tidak, Pak. Jadi eksekutif silakan eksekutif jalan, kami hanya mengawasi secara eksternal, kontrol yudikatif. Kalau tidak dilaksanakan bukan masalah putusannya, Pak, tetapi budaya hukum pejabat kita yang ya seperti itu, lagunya masih Indonesia Raya, Pak. Ya. Nah, kedua terkait dengan putusan KIP kenapa bisa dibatalkan? Nah, pengalaman saya biasanya dalam Undang-Undang 14 2008 itu tentang KIP itu setiap warga negara itu berhak mendapatkan informasi, Pak. Nah, saya pernah membatalkan beberapa kali putusan KIP, saya batalkan karena hubungan hukum antara subjek dengan objek yang diminta itu tidak ada. LSM misalkan meminta terkait laporan kekayaan pejabat, apa hubungannya, Pak? Ya, kalau misalkan misalkan orang tua murid meminta informasi terkait dengan kuota SMA ini di SDUK tapi tidak transparan, itu masih bisa, Pak. Ya, jadi selalu saya harus ada kepentingannya dulu apa, Pak.
Karena di dalam hukum itu no interest, no action ya. Puang the interest, puang the action, tiada kepentingan, maka tiada gugatan Pak. Kalau hanya menggugat untuk coba-coba, capek deh Pak. Rugi waktu, biaya dan tenaga. Memang sekarang ini cenderung orang menggugat itu bukan untuk mencari kebenaran Pak, tapi memperpanjang masalah Pak, supaya tidak bisa dieksekusi Pak. Sama seperti sekarang tipologi hukumnya, sengketa di pengadilan tun itu titik singgungnya bukan lagi masalah keperdataan dengan pengadilan negeri, masalah kepemilikan, tetapi sekarang sudah dengan pidana Pak. Polda itu sudah ikut-ikut ngurusin tanah Pak. Kadang-kadang saya bingung juga, ada surat buktinya dari Polda, ini ada pemalsuan gitu. Sedangkan kita hukum administrasi petun itu primum remedium Pak. Kita sifatnya mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan. Kalau pidana itu ultimum remedium, dia membuat orang jera Pak. Makanya orang selalu dihukum supaya yang bersangkutan juga jera, yang lain yang melihat juga menjadi takut. Jadi beda pendekatan hukum administrasi dengan pendekatan hukum pidana. Kalau kita mencegah, hukum administrasi itu harus di depan posisinya, ya. Makanya ini biasanya kalau tidak ada kepentingan, saya selalu membatalkan putusan Komisi Informasi. Harus ada hubungan hukum, kausalitasnya ada, apa yang diperlukan. Kalau semua mengikuti undang-undang KIP, Bapak baca pasal 1-nya, setiap warga negara Pak. Tapi bukan begitu maksud pembentuk undang-undang itu Pak. Jadi ada teori ajaran ya, sesuatu yang sudah jelas memang tidak perlu ditafsirkan. Kadang-kadang setiap undang-undang itu punya celah untuk ditafsirkan Pak. Nah kita menafsirkannya, ya tadi berijtihad, kalau semua harus disampaikan mendapat informasi, repot Pak. Identitas pribadi Bapak diminta harus disampaikan. Nah itu kan kerahasiaan pribadi kan tidak boleh gitu. Jadi kita pertama itu harus pada saat Bapak bekerja sebagai PPID, lihat kepentingannya Pak. Kalau tidak ada kepentingannya Pak, tolak saja Pak. Makanya cara supaya ada guidance bekerjanya, buat SOP-nya Pak. Jadi setiap warga negara yang berkepentingan boleh mendapatkan informasi, yang tidak berkepentingan tidak perlu didapatkan informasi Pak. Nah itu kita harus terusannya gitu. Saya kira itu Pak, sedikit kalau tidak bisa memuaskan mohon maaf Pak. Bukan sebagai alat pemuas katanya. Silakan kalau yang lainnya ada. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, karena masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk kita mengakhiri kegiatan rapat koordinasi pada kesempatan hari ini. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak ada sedikit yang membedakan sedikit Masnya. Boleh. Bapak Ibu yang harus juga pahami, tadi ada yang namanya sengketa informasi ya, yang diatur di Perma 2 2011. Mahkamah Agung juga ada Perma 6 2018. Itu terkait dengan upaya administrasi ya. Kalau misalkan ada permohonan Bapak minta informasi itu tidak dijawab, nah nanti harus bisa membedakan apakah ini sengketa informasi atau upaya keberatan Pak. Ya di slide itu sudah ada. Kalau upaya keberatan itu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan itu wajib. Nah di sini harus ada sebetulnya juga Pak Iwan di bagian hukum ya. Oke Pak Info bagian hukum, karena ini nanti job desk-nya bagian hukum supaya membuat wadah forum terkait dengan upaya administrasi Pak, supaya apa? Jangan sampai semua urusan yang sederhana itu digugat di pengadilan semua. Ada banding, kasasi, PK lama Pak. Kalau sifatnya hanya kesalahan huruf soal ini, perbaiki saja, itu yang namanya ajas contrario axus. Ya, ini undang-undang Perma 6 2018 itu menghendaki kalau masalahnya itu tidak terlalu sulit, selesaikan saja di instansinya. Nah ini harus dibedakan dengan sengketa informasi. Nah di slide-nya kan ada tuh. Itu yang sangat penting karena banyak dalam praktek itu
lawyer pun banyak yang tidak paham terkait hal ini. Ya, kalau Bapak dan Ibu sebagai PPI itu tidak masalah Pak, tidak paham. Kalau lawyer kan maju tak gentar membela yang bayar Pak. Nah, banyak yang salah gitu kan. Kadang-kadang ini yang harus dipahami ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, beristihad saja dengan akal sehat. Baik Bapak Ibu, sekiranya tidak ada pertanyaan lagi kah? Kayaknya masih nih Pak. Nih, Ibu udah diskusi di udah diskusi dari belakang ke depan. Sok silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan. Iya, siap. Maaf Pak Prof dan Pak Iwan, terkait SOP tadi, apakah yang membuat PPID utama atau PPID pembantu gitu? SOP ini mungkin saya salah menyimak, yang di benak saya pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu, kebetulan nanti kita sudah membuat SOP, namun informasi yang tertutup dan dikecualikan itu betul-betul wilayah dari OPD Ibu, karena yang detil-detil itu wilayah instansi yang terkait Bu, mohon izin gitu. Demikian. Siap. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain? Oh iya, siap Pak Kurniawan. Ini Prof, izin. Saya agak penasaran pada saat kan bicara undang-undang keterbukaan informasi publik kan undang-undang ya. Lalu pada saat ada yang memang kita anggap dikecualikan karena dasarnya permen gitu loh. Emang secara tingkatan hierarki kan ini kalah. Dalam artian pada saat memang kalah, idealnya memang dibuka atau ditutup gitu loh. Ini menjadi ini juga bahan masukan barangkali Prof, seperti apa? Apakah memang harus tetap kalah dengan memang bicara hierarki atau bisa sebagai alasan juga untuk informasi itu ditutup? Itu sedikit Prof, mungkin mohon masukan. Baik, silakan Profesor bisa langsung menjawabnya. Baik Pak Kurniawan ya, ini Dinas Pendidikan ini perlu nih punya SOP ya, karena rawan terkait apalagi sekarang dana BOS ya, lalu penerimaan mahasiswa melalui zona jalur prestasi, jalur ini yang lain. Nah itu terkait hal ini Pak, jadi undang-undang itu mengatur hal-hal yang secara umum, jadi lex generalis sifatnya ya. Makanya pada saat hal-hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar, undang-undang misalkan dengan undang-undang dasar, karena undang-undang dasar ini sangat fundamental Pak. Ya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 akan hak menyampaikan pendapat itu. Makanya pada saat ada sengketa itu kewenangannya beralihnya kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, lalu kalau terkait dengan peraturan menteri, permen misalkan, itu biasanya bukan lex generalis, dia lex spesialis untuk menjabarkan apa yang diatur di dalam undang-undang. Jadi ada tata urutan peraturan perundang-undangannya. Makanya pada saat posisi itu tadi berlaku preferensi hukum, bisa saja lex spesialis derogat lex generalis. Jadi kalau ada peraturan yang khusus misalkan permen ya, itu yang berlaku bukan undang-undangnya Pak. Ya, karena diatur nanti kalau ada aturan lagi permen turun ke perda, berlaku perda. Nah, bisa saja tafsir hukumnya kalau terkait dengan hak-hak konstitusional karena diatur di dalam undang-undang dasar, undang-undang yang bawah itu tidak boleh bertentangan. Nanti berlaku aja preferensi hukumnya rek posteriori derogat rek priori. Peraturan yang bawah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, biasanya kita dalam pengujian konsekuensi itu, kalau di Mahkamah Agung ada yang namanya hak uji material, HUM, ya, untuk menguji. Nah, kalau ada hal yang lain yang seperti tadi itu ada aja penyampaian pendapat, seperti halnya misalkan kasus BLBI, kasus Aceng Fikri gitu. Itu kan menguji pendapat pada saat akan diberhentikan menjadi bupati, itu didengar dulu hak uji pendapatnya sudah benar atau tidak. Nah, prinsipnya tadi berlaku preferensi hukum. Kalau misalnya diatur yang lebih bawah, itulah nanti kan ada SOP-nya. Nah, bisa saja misalkan Pak Kurniawan di kami yang gampang, kami itu undang-undangnya itu putusan itu disampaikan itu 14 hari, Undang-Undang 586. Tetapi kami punya SOP paling lambat itu 3 hari putusan. Makanya pada saat kami buat putusan melebihi 3 hari, biasanya kita akan memberikan kompensasi. Ya, biasanya terjadi di PTSP, Pak. Kalau misalkan Pak Kurniawan ke TUN, kita di situ terpampang SOP-nya, gugatan masuk misalkan setengah jam. Kalau 1 jam kita menyelesaikannya, Bapak berhak mendapatkan kompensasi. Nah, itu di SOP-nya seperti itu. Jadi berlaku ajas like spesialis, Pak. Jadi peraturan menteri itu yang harus kita kebawakannya itu terkait dengan tuntutan operasionalnya, guidance normanya di situ. Karena tidak mungkin undang-undang itu mengatur secara rigid. Biasanya dia akan mengatur secara fleksibel supaya bisa dimudahkan untuk peraturan di bawahnya untuk menafsirkannya. Saya kira itu Pak Kurniawan ya. Nanti ngobrol di luar nanti Pak. Kita puaskan Pak. Biar lebih ini ya Pak ya. Biar lebih dantak kalau kata orang Bekasi. Siap. Mengingat waktu juga kami serahkan acara ini kepada MC. Oke, baik. Bapak dan Ibu peserta rapat koordinasi, maka dengan berakhirnya sesi pertanyaan, maka baru sudah kesempatan kita pada hari ini untuk rapat koordinasi penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Sebelumnya, beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang kedua, Profesor Dr. Sofyan Iskandar SHMH. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iwan ya selaku moderator pada kesempatan hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak dan Ibu untuk hadir di rapat koordinasi PPID pada tahun 2023 ini. Bapak dan Ibu sebelum nanti meninggalkan ballroom ya, masih ada coffee break. Nah, Bapak dan Ibu bisa menikmati coffee break terlebih dahulu sebelum nantinya meninggalkan ballroom atau Grand Valora ini. Baik. Saya mewakili Diskominfo Postantik Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Bayu Nugraha pamit undur diri beserta seluruh staf yang bertugas. Mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.